Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aran Family Channel. Kali ini Aran Family Channel akan memberikan sebuah video mengenai cara atau tutorial atau review perpanjang SIM, baik itu SIM A ataupun SIM C. Dan untuk SIM B atau D itu belum bisa ya guys. Oke, ini melalui aplikasi digital Korlantas yang bisa kalian unduh di App Store dan Google Play Store, dan itu pun gratis guys. Oke, tahapan selanjutnya yaitu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, bahkan share ke keluarga, ke kerabat, ke teman, dan ataupun ke suami ataupun istri kalian yang kita membutuhkan perpanjangan SIM ya, tanpa harus kita kontak langsung ke satpasnya ataupun ke Kapolres ya, kalau di wilayah gua ya. Jadi ini adalah aplikasi sangat memudahkan bagi gua gitu. Oke, dan kita akan mereview dulu apa itu aplikasi digital Korlantas Polri. Aplikasi digital Korlantas Polri adalah aplikasi resmi dari Korlantas Polri Indonesia untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan Korlantas. Nah, jadi seperti itu ya guys. Nah, untuk fitur itu ada sinar SIM nasional presisi ya. Untuk pendaftaran SIM ini masih tahap pengembangan ya, layanan akan segera hadir. Dan untuk perpanjangan SIM ini sudah ada yang kita akan bahas. Dan lalu signal. Nah, ini signal kita akan terintegrasi nih kayaknya nih. Jadi kita akan lebih memudahkan bayar pajak melalui ini ya guys. Dan untuk NTMC National Traffic Management Center atau ini akan layanannya akan segera hadir, belum terintegrasi, berarti cuma satu. Di sini ada 4 fitur yang sudah terintegrasi, yaitu satu untuk perpanjangan SIM saja ya guys. Oke, untuk cara mendownloadnya tadi yang telah gua singgung, yaitu kita bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store ya untuk Android. Untuk App Store yaitu untuk iOS, dan untuk Android adalah versi Lollipop versi 5.0. Oke. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk tahapan melakukan registrasinya ya. Setelah kalian download, silahkan kalian masuk ke aplikasi digital Korlantasnya. Nah, lalu kemudian kalian masukkan nomor handphone ya. Lalu Anda akan menerima kode OTP via SMS. Oke, dengan catatan ini adalah untuk kartu SIM card kalian ataupun SIM ataupun nomor handphone kalian itu yang berada di device yang sama ya, gitu. Nah, jadi ini gua pernah nyoba ya. Ini akan mendaftarkan untuk akun SIM untuk istri gua. Ternyata handphone yang di handphone gue itu ada 2 nomor. Ternyata yang pakai nomor satunya gua nggak bisa guys. Jadi harus emang benar-benar dalam satu device. Jadi seperti itu. Lalu kemudian di situ kalian akan mendapatkan SMS ya. Nah, akan mendapatkan SMS, lalu masukkan kode OTP dan silakan kalian buat PIN. Lengkapi profile ya, di menu profile dengan mengisi nomor NIK, nama, dan email. Lalu Anda akan menerima email untuk mengaktifkan akun Anda. Nah, ini adalah proses verifikasi. Lalu kemudian lakukan verifikasi iKTP dengan melakukan foto liveness atau kita foto selfie ya, seperti itu guys ya. Nah, kita ini untuk bagaimana cara login, lalu mengapa saya tidak bisa login, ini kita skip dulu, nanti kita bahas ya ketika ada yang berkomentar saja. Lalu kemudian kita langsung saja ke bagian tes. Nah, oke, untuk kalian yang sudah registrasi, sudah melengkapi data di profile, lalu kemudian kalian silahkan masukkan dokumen juga, dokumen apa, SIM lama, baik SIM A dan C ya, ataupun kedua-duanya. Nah, lalu setelah itu kalian akan diarahkan ke bagian tes. Oke,
ini adalah yang terpenting. Nah, untuk di bagian ini itu ada dua, yaitu untuk tes request atau request ya, tes request jasmani dalam artian pemeriksaan jasmani yang dilakukan oleh dokter yang dicatat secara daring atau secara digital. Jadi seperti itu, dan itu akan terekam. Lalu ada tes psikologi. Nah, tes psikologi yang dilakukan melalui aplikasi FC ya. Nanti kalian bisa cek aja ya di bagian pendaftaran atau perpanjangan SIM, itu akan diarahkan guys. Seperti itu. Nah, di mana saya dapat melakukan tes request jasmani dan tes psikologi ya. Nah, itu sudah disebutkan tadi. Dan berapa biaya tes psikologi? Biaya untuk melakukan tes psikologi sebesar 37.000. Nah, untuk admin kalau nggak salah itu sekitar 10 ribuan, jadi gua kemarin jatuhnya di 48 ya. Oke. Lalu setelah itu kita akan lanjut ya. Kita ke dokumen yang diperlukan untuk melakukan perpanjangan SIM adalah yang pertama itu SIM lama Anda, seperti yang tadi gua singgung, kalian harus masukkan. Lalu kemudian iktp, hasil request jasmani, hasil tes psikologi, pas foto, bukan foto selfie ya, dengan background berwarna biru. Lalu kemudian foto tanda tangan di atas kertas putih, putih polos dengan tinta yang tebal. Mohon memastikan dokumen yang disubmit tidak buram untuk memudahkan verifikasi data dan untuk menghindari penolakan Satpas. Di sini gua untuk tanda tangan, di sini gua menggunakan aplikasi edit foto ya. Di situ menggunakan kanvas putih, lalu kemudian kita tanda tangan di situ dan kita bisa upload, dan alhamdulillah diverifikasi. Itu hanya sebagai mempermudah saja sih ya, kita tanpa harus foto, karena kalau di foto itu akan kemungkinan pencahayaannya kurang, jadi gua menggunakan digital lagi guys tanda tangannya, seperti itu. Mantap ya. Untuk ini berapa biaya perpanjangan SIM nasional? Di sini sudah disebutkan biaya perpanjangan SIM nasional untuk SIM A adalah 80.000, sedangkan untuk SIM C adalah 75.000. Biaya tersebut belum termasuk biaya admin, biaya pengemasan, dan biaya pengiriman dari Satpas ke rumah Anda. Punya gua itu untuk SIM C ya, itu jatuhnya di 114.000 ya. Itu udah sekaligus pengiriman ya melalui pos. Dan untuk SIM C itu 114, ya benar. Untuk SIM A nya 119.000. Dan untuk biaya requestnya 48.000 ya, kita bulatkan saja 50. Lalu kemudian untuk berapa lama proses SIM, di sini sudah tertera. Proses perpanjangan SIM memerlukan waktu 3 sampai 7 hari kerja guys, tergantung dari antrean. Namun jika antrean di Satpas mengalami lonjakan, maka proses membutuhkan waktu yang lebih panjang, belum termasuk proses pengiriman. Jadi seperti itu ya guys, untuk kalian yang metodenya diambil di Satpas itu bisa, dan sesuai jam operasional kalian Satpas. Untuk Satpasnya itu ada 54 ya guys, itu banyak sekali. Dirlantas Daan Mogot, Polres Depok Margonda, Polres Jombang, dan lain sebagainya. Silakan kalian cek aja ya. Tips lagi untuk kalian yang mau perpanjang, pilih dulu Satpas yang yang agak sepi ya. Di sini gua akan jelaskan ya, kita akan masuk ke pembahasan. Nah, di sini gua pengajuan untuk perpanjangan SIM di tanggal 7 guys, yaitu tanggal 7 April sebelum pas posisinya sebelum libur
ya, libur nasional atau libur hari raya Idul Fitri, karena kan tanggal 8. Nah, di sini gua jelaskan di situ tanggal 7 tetapi gua malam. Gitu guys. Jadi apa namanya? Ini prosesnya lama ya, dari registrasi itu dari nol, lalu kemudian registrasi sampai tes request juga dan psikologi ya, itu udah 30% berarti untuk sampai request kan, karena untuk pendaftaran itu di 20%. Nah, 30%. Nah, setelah pembayaran itu memang di hari itu juga itu sudah menjadi 40% karena sudah melakukan pembayaran. Nah, lalu kemudian selang 1 minggu baru kita di approve dokumennya, sudah diverifikasi guys. Nah, kenapa ini kurun waktu seminggu? Karena situasinya berbeda ya, karena gue itu sudah libur nasional, jadi gue disetujui ke 50% itu di tanggal 16 April setelah masuk kerja, dan itu pagi-pagi langsung 50% guys ya. Gimana gue nggak bahagia gitu kan guys. Jadi untuk 40% itu masih ada kemungkinan ditolak ya. Tuh, untuk 50% gue sempat apa namanya bertanya lagi di channel YouTube sebelah gitu ya, itu katanya sudah aman. Tetapi pas gue tadi tanya ke Polrestabes Bandung ya, atau Jawa Barat, itu katanya ada kemungkinan sih ditolak ya. Gua nggak tahu ya mana yang benar. Jadi ya semoga saja sih langsung saja dicetak gitu tanpa ada penolakan. Katanya sih penolakannya nggak dikembalikan, tetapi itu paling ada kekurangan ketika dokumen kita nggak lengkap, kita harus upload ulang gitu. Katanya sih seperti itu. Nah, lalu kemudian ini posisi punya gue itu di 50%, dan gue menanyakan lagi, nanti gue akan tayangin ya di bagian akhir ya, itu gue nanya ke Korlantas Polri yang melalui WhatsApp, dan di Polrestabes Bandung ya, itu gue melalui Instagram. Jadi gue menanyakan, dan memang tanggal 2 Mei nanti gue habis guys gitu, dan itu pun gue akan melakukan perjalanan ke luar kota atau ke daerah apa namanya bandara ya, Bandara Soekarno Hatta atau Suta. Nah, gue di situ bertanya di channel bukan channel ya, dalam artian di WhatsApp ya, sosial media WhatsApp. Nah, gue menanyakan ke Korlantas Polri. Jadi seperti ini, nanti gue akan tayangin ya, kurang lebihnya seperti inilah poin-poin misalnya saja. Kak, istilahnya saya mau ngecek status progres perpanjangan SIM punya saya. Nah, itu dibalas lagi oleh Korlantas guys. Jadi bahwa punya gue itu udah 50% dan tunggu saja karena ada antrian lonjakan. Jadi seperti itu guys untuk perpanjangan ataupun pendaftaran ya, jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian gue oke, ini ada motor tapi dia bising. Nah, gue menanyakan lagi guys ke Korlantas ya. Jadi bahwa tanggal apa istilahnya, gue akan melakukan perjalanan keluar kota lah, intinya seperti itu. Apakah itu aman gitu ya? Ya kurang lebihnya seperti ini guys. Itu jawabannya seperti ini ya. Kalau menurut bahasa kita tuh, yaudah kita tunjukin saja ya apa namanya aplikasi kita, dan bawa SIM lamanya punya kita, itu nanti akan disandingkan tuh bener nggak mungkin ya seperti itu. Nah, lalu kemudian gue menanyakan lagi guys, ke Polrestabes Bandung. Jadi itu agak lama emang responnya. Lalu kemudian barusan tadi guys ya, sekarang tanggal 23 bulan April, itu gue menanyakan hasil screenshotan dari Korlantas, dan gue menanyakan tuh, dilayangkan ke media itu. Kata gue gini, Pak, untuk perpanjangan SIM ketika gue keluar kota intinya. Nah, kemudian SIM itu belum masih tercetak, itu akan seperti apa ketika ada pemeriksaan ya. Nah, untuk jawaban dari Korlantas ini seperti ini gitu kan. Lalu kemudian apa namanya
ngebalas lagi bahwasanya dari Polrestabes Bandung, ya udah ikuti saja apa yang diarahkan oleh Korlantas Polri. Jadi seperti itu guys ya. Oke, mungkin video ulasan dari gua sekian saja ya. Ini emang suasana juga berbeda karena gua mencoba suasana untuk rancangan juga nanti kedepannya tuh ya. Syukur-syukur ada podcast ya nanti gua, entahlah podcastnya tentang apa, dan terpenting gua nggak ngebahas tentang politik ya. Intinya gua ingin ngebahas tentang bisnismen dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, karena temen gue juga ada di apa ya, kreator Canva ya. Semoga nanti bisa gua undang untuk podcast. Jadi seperti itu ya guys. Tapi gua harus benar-benar punya materinya juga untuk ini, untuk apa namanya, untuk pembahasannya ya. Dan setelah ini kita akan videonya gua akan share ya tata caranya. Jadi seperti itu. Dan untuk chattingan gua bersama Korlantas dan Polrestabes Bandung, karena gua satpasnya itu di Polrestabes Bandung. Dan oh ya, satu lagi, gua dapat informasi sih dari channel sebelah juga, katanya ketika kita stuck di 50% dan belum dicetak-cetak, itu ada kemungkinan ya, ada dua kemungkinan, yaitu material untuk percetakan kartu SIM-nya ya, betul, kartu SIM-nya itu habis, atau emang antrean bisa dapat dulu. Yang kedua itu ada kemungkinan antrean lonjakannya sangat padat gitu, jadi emang lama gitu guys. Jadi kita dari apa namanya, Korlantas Polri sih tadi sekilas katanya ya nanti akan tetap dicetak walaupun itu SIM-nya sudah expired. Jadi seperti itu guys. Jadi ini untuk antisipasi saja ya guys. Gue juga tadi menanyakan dulu ke Korlantas apakah itu berlaku gitu kan ketika SIM belum tercetak tetapi masih tahap proses, karena kan kita nantinya akan bayar 2 kali guys. Jadi ditilang juga, perpanjang juga guys gitu. Jadi ya kalau emang diharuskan untuk offline ya gua akan offline. Jadi seperti itu guys. Tapi ya jawaban Korlantasnya seperti itu, ya udah ya gua udah agak tenang gitu guys ya. Oke, mungkin cukup sekian saja informasi yang bisa gue sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan untuk kalian semua ya. Nah, untuk videonya ini kan kayaknya agak panjang ya, bahkan panjang. Mungkin nanti gua akan dibagi part aja kali ya atau gimana lah, nanti kita hasil editnya seperti apa dan thumbnailnya juga seperti apa, biar pemirsa itu paham gitu kan alurnya kemana video gua. Jadi nanti ya itu ya next setelah edit aja lah ya. Oke, semoga bisa bermanfaat informasi yang gua sampaikan, dan emang ini banyak macam juga, tapi semoga kalian bisa tercerahkan ya informasinya. Nanti kita gua akan coba sambil menayangkan apa slide-nya atau apanya, persyaratannya seperti itu, biar masyarakat atau kalian yang belum paham akan paham ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang mengenakan dan kebanyakan gitu kan. Emang gua bukan ahli podcast ataupun ahli broadcast, jadi gua hanya bukan gua hanya manusia biasa yang sok-sokan gitulah, vlog anjay. Oke, mungkin cukup sekian saja informasi yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital.